Nah, kita lihat ini contoh-contoh lambang Zionis. Kalau Anda temukan ini lambang mereka. Jadi mereka kadang-kadang dibuat sedemikian rupa supaya nggak kelihatan. Ada beberapa masjid saya lihat di Jakarta dan sekitarnya, dia pakai lubang angin, saudara. Sepintas lalu lubang angin bagus. Tapi kalau dilihat, ternyata bintang 6. Ternyata bintang David. Hati-hati, hati-hati. Kalau mau beli apa-apa lihat, oh ini bintang David. Jangan dibeli, jangan dipakai. Ini lambang mereka. Ini lambang mereka, lambang mata satu. Nah, baiklah, setelah itu, di situ ada sejarah negara Israel. Silakan semua para santri baca. Hanya tinggal dibaca saja. Kemudian ada protokol Zionis. Nah ini wajib dibaca nanti. Di saung masing-masing baca. Saya muat itu protokol. Protokol Zionis itu supaya tahu. Orang-orang Zionis ini rapat rahasia. Membuat keputusan. Dia buat dalam bahasa Ibrani. Keputusan itu mereka simpan. Puluhan tahun gak ada yang tahu, saudara. Yaitu tentang bagaimana cara mendirikan negara Israel. Nah, di kemudian hari, protokol itu bocor, saudara. Baik, perhatikan. Ada beberapa istilah. Lihat di layar atau lihat di diktat. Di situ ada gambar bintang 6. Atau disebut juga bintang David. Jadi orang-orang Israel meyakini ini bintang adalah lambang yang pernah dibawa oleh Nabi Daud. Makanya mereka bilang bintang Daud atau bintang David. Saudara. Jadi kalau Anda menemukan bintang macam ini adalah bintang yang banyak digunakan oleh kalangan Zionis. Sampai dalam dunia palang merah, dunia Islam menggunakan bulan sabit merah. Dunia Kristen menggunakan palang merah. Sementara Zionis menggunakan bintang Daud merah. Yang saya heran Indonesia. Negara Kristen bukan, tapi pakai palang merah. Malaysia, Brunei, negara-negara Islam pakai bulan sabit merah. Seluruh negara Arab pakai bulan sabit merah. Nggak ada yang pakai palang merah. Palang merah itu salib merah. Nah, mestinya Indonesia juga pakai bulan sabit merah mayoritas. Tapi faktanya kita pakai palang merah. Karena dulu Belanda pakainya palang merah. Jadi Belanda sebagai penjajah berangkat meninggalkan Indonesia, tapi palang merahnya ditinggal dan kita pakai sampai saat ini. FPI dari sejak lahir, saudara, sudah menyarankan, saudara, ganti palang merah Indonesia dengan bulan sabit merah Indonesia, saudara. Nah, karena pemerintah nggak dengar, akhirnya umat Islam bikin sendiri. Ada BSMI, bulan sabit merah Indonesia. FPI punya Hilmi, hilal merah Indonesia, saudara. Atau hilal merah Islam, saudara. Nah, kenapa? Karena pemerintah nggak mau pakai. Tapi alhamdulillah rumah sakit Islam di seluruh Indonesia pakai bulan sabit merah. Nah, rumah sakit Islam Jakarta yang saya biasa dirawat di sana pakai bulan sabit merah, saudara. Nah, jadi sekali lagi kalau nanti santri-santri di sini, kali salah satu santri MS ada yang jadi triliuner, bukan miliuner lagi, triliuner, bikin rumah sakit di semua provinsi di Indonesia. Lambangnya bulan sabit merah. Kira-kira jelas gak? Nah, Islam itu mesti tunjukkan. Zionis nunjukkan, saudara. Seluruh dunia hanya ada 2. Palang merah, bulan sabit merah. Itu yang dipakai di PBB. PBB ngakui. Lambang kesehatan, bulan sabit merah, palang merah. Zionis nggak mau tahu. Dia tetap pakai bulan David merah. Walaupun dunia nggak akui, saudara. Nah, jadi mereka nih kekeh kalau megang prinsip, saudara. Nah, mestinya umat Islam jangan kalah, pegang prinsipnya. Jangan mau pakai lambang orang lain. Kira-kira jelas tidak? Alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti ada menteri kesehatan atau presiden yang baru begitu. Kapan waktu di Indonesia digunakan bulan sabit merah. Amin. Bukan kita benci Kristen, kita benci salib, bukan, saudara. Ini lambang ini kan ikon, saudara. Kita kan mayoritas muslim. Masa mayoritas muslim pakai salib merah? Nggak pantas dong. Nggak boleh dong. Jangan dipaksakan dong.
Nah, umat Islam yang mayoritas pakai bulan sabit merah, insya Allah. Kemudian baik, ada istilah Yahudi, ada istilah Israel. Apa? Jadi dulu Israel itu nama gobilah, nama suku, keturunan Nabi Ishak, Nabi Yakub, saudara. Nah, kemudian dia menjadi suatu bangsa, namanya bangsa Israel, saudara. Yahudi agamanya. Nah, sekarang Israel nama negara. Itu nation state, negara kebangsaan, disebutnya negara Israel. Nah, adapun di dalam Al-Quran kalau diceritakan Bani Israel, maksudnya bukan negara Israel. Jangan ntar tafsir Quran diartikan negara Israel, enggak. Bani Israel itu nama suku kaum bangsa keturunan Nabi Ishak, Nabi Yakub, saudara. Nah, sedangkan Israel yang sekarang nama negara. Nama negaranya, warga negaranya macam-macam. Ada yang Bani Israel, ada yang Arab, ada yang dari Barat, dan seterusnya. Nah, jadi kita mesti bedain. Lalu kalau Zionis itu apa? Zionis itu gerakan politik kaum Yahudi yang merencanakan membangun negara Israel Raya. Dulu Israel nggak punya negara. Nah, kemudian mereka bikin kelompok, diskusi, konferensi, bergerak, mengumpulkan segala potensi kekuatan, bergerak, mendirikan negara Israel. Nah, gerakan itu disebut Zionis, saudara. Lalu kalau Freemasonry dan Illuminati, saudara. Freemasonry ini organisasi kemanusiaan yang bergerak di bidang moral, di bidang kultural, saudara. Tapi tujuannya tetap untuk mendukung gerakan politik Zionis. Cuman dia pakai baju kebudayaan. Dia pakai baju, saudara, baju Habarah, saudara. Nah, dia organisasi. Nah, dia punya, Freemasonry ini punya kekuatan kekompakan. Dia sebar, dia punya cabang ke seluruh dunia. Di setiap negara dia bikin lembaga-lembaga. Di Indonesia ada. Seperti apa? Lion Club, Rotary Club. Itu dari gerakan Freemasonry. Bahkan dulu di zaman penjajah Belanda, di tanah Jawa ini ada yang dikenal Tarekat Mason. Tarekat Mason itu maksudnya Sohyunia, Freemasonry, saudara. Jadi ada keluarga-keluarga ningrat dari kesultanan-kesultanan, kerajaan-kerajaan yang belajar di Belanda, saudara, terpengaruh ikut Freemasonry. Nah, sehingga di sini mereka itu menjadi pengikut daripada organisasi ini. Walaupun agamanya tetap Islam. Nah, jadi Freemasonry ini dia rekrut orang agama apa saja untuk persatuan ekonomi, sosial, bisnis dalam rangka mendukung gerakan Zionis. Nah, lalu kenapa kok banyak orang Indonesia tertarik? Karena banyak fasilitas. Seperti ada menteri-menteri kita kok. Ada menteri kita, mantan wakil presiden kita, saudara, jadi anggota Lion Club, jadi anggota Rotary Club. Artis-artis kita banyak jadi anggota Rotary Club dan Lion Club, saudara. Kenapa mereka mau jadi? Satu, karena mereka nggak tahu kalau ini jaringan Zionis. Dua, ada yang tahu, tapi tetap dia masuk. Kenapa? Karena banyak fasilitas. Karena yang namanya Lion Club, Rotary Club, organisasinya Freemasonry, itu jaringannya seluruh hotel di dunia. Seluruh penerbangan di dunia. Sehingga kalau jadi anggota, punya kartu, beli tiket ada diskonnya. Nginep di hotel ada diskonnya. Naik kereta api ada diskonnya. Saudara, datang ke hotel-hotel mewah di seluruh dunia ada diskonnya. Nah, karena orang mencari diskon, saudara, mendapat fasilitas dan pelayanan yang bagus, mereka rame-rame masuk. Yang banyak masuk pejabat, yang banyak masuk pengusaha, yang banyak masuk orang kaya, yang banyak masuk artis, saudara. Nah, kalau ada yang nanya, kok kita nggak masuk, Habib? Orang kampung nggak ada yang keliling dunia, saudara. Nah, lagi pula kalau kita keliling dunia nggak usah pakai ikut-ikutan Freemasonry, betul? Nah, jadi besok nih, kalau santri-santri MS jadi orang kaya semua nih. Nggak usah pakai bikin kartu Lion Club, Rotary Club, nggak usah. Bikin aja kartu Markas Syariat Club. Insya Allah. Iya, kalau semuanya jadi triliuner, kemudian sebar seluruh dunia. Nanti ada santri Markas Syariat punya 1000 pesawat jadi penerbangan. Punya 1000 hotel menyebar seluruh dunia. Siapa pakai Markas Syariat Club, korting 50%.
pengen umat Islam begitu maju. Freemasonry, Zionis begitu, saudara. Makanya di dunia presiden tertarik, wakil presiden tertarik, menteri tertarik. Karena kan orang-orang kaya sering keliling dunia, traveling. Dia minta cari yang murah. Nah kalau kita nasehatin, apa mereka bilang? Ya kita kan cuma mau cari fasilitasnya aja. Kita nggak ikut-ikutan Zionis. Justru Freemasonry ini dibuat untuk memuluskan jalan daripada politik Zionis, saudara. Hati-hati. Nggak boleh, haram kita ikut ke sana, saudara. Kira-kira jelas tidak? Lalu Illuminati. Apa itu Illuminati, saudara? Illuminati ini organisasi rahasia, saudara. Untuk melanggengkan cita-cita Zionis, saudara. Nah, di sini yang menjadi anggota nggak sembarangan. Illuminati ini yang menjadi anggota banyak orang-orang penting dari seluruh dunia, saudara. Bahkan dia punya grup pembunuh. Dia bisa bunuh orang yang tidak disukai, saudara. Nah, jadi Illuminati ini kalau mau lihat lambangnya, kalau ada yang punya dolar, lihat di dolar itu ada piramid, ada mata satu. Nah, itu lambang Illuminati. Itu lambang Illuminati. Satu mata, mata Dajjal, saudara. Jadi kalau ngelihat ada lambang mata Dajjal dimanapun, itu lambang Illuminati. Nah sekarang umat Islam ikut-ikutan. Ya saya tadi lihat generasi muda nggak tahu apa-apa, ikut masang mata satu, yaitu di akun-akunnya. Itu adalah lambang Illuminati. Organisasi rahasia yang sangat berbahaya, yang menghalalkan segala cara untuk mendirikan negara Zionis. Sampai di sini jelas tidak? Alhamdulillah. Sekarang ada yang bertanya, apa karakter Yahudi? Nah, karakter Yahudi, saudara, Allah nyatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 120. Walan tardo ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah ridho kepada kamu sekalian sampai kamu ikut milah mereka. Allah enggak mengatakan hatta tattabi'a dinahum. Allah enggak mengatakan sampai kau ikut agama mereka. Tapi Allah mengatakan hatta tattabi'a millatahum, sampai kau ikut kepada milah mereka. Milah itu artinya lebih luas dari din. Milah itu bisa ikut agama mereka, bisa ikut sistem mereka, bisa ikut tata cara hidup mereka, bisa ikut kemauan mereka, bisa ikut program mereka, saudara. Pokoknya mereka nggak bakal ridho umat Islam kecuali kalau umat Islam ikut mereka, saudara. Dan terbukti sekarang mereka bujuk orang-orang Islam untuk ikut mereka. Kalau nggak mereka gebuk. Negara Arab rame-rame ikut Amerika, ikut Israel. Oh aman, nggak diserang, saudara. Tapi Iran nggak mau ikut, saudara. Dibom, dibunuh pemimpinnya. Nah itulah perilaku mereka, saudara. Nah, dan saya sesalkan Indonesia ikut-ikutan tunduk sama mereka karena takut. Takut kepada Amerika, saudara. Nah ini betul-betul menggelisahkan. Nah, Indonesia sebagai negara mayoritas Muslim terbesar di dunia nggak boleh takut, saudara. Sama Yahudi, sama Zionis, nggak boleh kita takut, ya kawan. Nah itu yang perlu kita tahu. Mereka nggak bakal ridho, mereka akan terus memusuhi kita. Begitu juga dalam surat Al-Maidah ayat 82, Allah menyatakan, "Latajidanna asaddan nasi adawatan alladzina amanul yahuda walladzina asyraku." Jadi kau akan dapatkan orang yang paling keras memusuhi umat Islam, saudara. Paling keras. Yang pertama adalah Yahudi. Al-Yahud, kata Allah. Yang kedua adalah alladzina asyraku, orang musyrik. Terus surat Ali Imran ayat 112, saudara. Allah nyatakan waba'u bighadabin minallahi wa dribat alaihimul maskanah. Jadi dalam Imran ayat 112 Allah menceritakan bagaimana orang-orang Bani Israel, saudara, mendapatkan kemarahan dari Allah. Sehingga mereka akhirnya Allah jadikan orang-orang yang nggak punya tempat tinggal. Sampai hari ini, saudara, nggak ada tempat tinggal yang sah buat mereka. Kenapa? Bi'annahum kanu, karena mereka-mereka itu yakfuruna bi ayatillah. Mereka itu kufur, melawan ayat-ayat Allah. Wa yaqtulunal anbiya bi ghairi haq. Bahkan mereka membunuh para nabi tanpa hak. Nah jadi kalau zaman sekarang ada yang percaya dengan Bani Israel, saudara, aneh. Saudara, kok bisa dipercaya? Dari dulu Allah udah kasih tahu. Ini satu kaum yang suka bunuh Nabi. Nabi aja dibohongin, Nabi aja dilawan, Nabi aja dibunuh. Apalagi kita, saudara. Negara Arab masih percaya sama Amerika, masih percaya sama Israel. Wah, Indonesia pimpinannya masih percaya sama Amerika, masih percaya sama Israel. Apa mereka nggak percaya dengan berita dari Allah, nggak percaya Al-Quran? Yang udah ngasih tahu kita, nih karakter Yahudi begini.
Nih karakter Bani Israel begini. Jangan pernah percaya kepada mereka. Kira-kira jelas tidak? Nah akhirnya yang berikutnya itu sama dengan ayat yang kita tadi baca soal liberal, bahwa ada orang-orang yang ingin memadamkan cahaya Allah, tapi Allah tidak akan pernah yaitu memenangkan mereka, bahkan Allah akan menyempurnakan yaitu daripada agamanya. Alhamdulillah. Lihat lambang-lambang Zionis, saudara. Nah perhatikan itu contoh-contohnya lambangnya. Nah, kita lihat ini contoh-contoh lambang Zionis. Kalau Anda temukan ini lambang mereka. Jadi mereka kadang-kadang dibuat sedemikian rupa supaya nggak kelihatan. Ada beberapa masjid saya lihat di Jakarta dan sekitarnya, dia pakai lubang angin, saudara. Sepintas lalu lubang angin bagus. Tapi kalau dilihat, ternyata bintang 6. Ternyata bintang David. Hati-hati. Kalau mau beli apa-apa lihat, oh ini bintang David. Jangan dibeli, jangan dipakai. Ini lambang mereka. Ini lambang mereka, lambang mata satu. Nah, baiklah, setelah itu di situ ada sejarah negara Israel. Silakan semua para santri baca, hanya tinggal dibaca saja. Kemudian ada protokol Zionis. Nah ini wajib dibaca nanti, di saung masing-masing baca. Saya muat itu protokol Zionis itu supaya tahu orang-orang Zionis ini rapat rahasia, membuat keputusan. Dia buat dalam bahasa Ibrani. Keputusan itu mereka simpan puluhan tahun, gak ada yang tahu, saudara. Yaitu tentang bagaimana cara mendirikan negara Israel. Nah, di kemudian hari protokol itu bocor, saudara. Begitu bocor, pemimpin-pemimpin Eropa marah, khususnya Nazi di Jerman. Begitu marah, diusir semua Zionis dari negeri mereka. Nah, jadi kalau ada yang tanya, kenapa dulu Israel diusir? Diusir dari Jerman, diusir dari Prancis, diusir dari Inggris, diusir dari Belgia, diusir dari Polandia. Kenapa dulu mereka diusir? Pada saat mereka diusir, mereka masuk ke negeri Islam, dilindungi oleh khalifah, saudara, karena protokol ini. Jadi protokol ini menghinakan kemanusiaan. Semua manusia dianggap binatang, yang manusia cuma Bani Israel. Sehingga dalam protokol ini mereka putuskan, pokoknya membunuh orang di luar Israel itu hukumnya boleh. Siapa aja boleh dibunuh. Mau presiden, mau pengusaha, mau siapa aja bunuh untuk kepentingan Zionis. Nah, jadi begitu ini bocor, marah negara barat, saudara, mereka diusir dari dunia Eropa. Makanya aneh kalau sekarang mereka didukung oleh Eropa. Padahal dulu mereka diusir oleh Eropa. Umat Islam yang lindungi mereka. Nah, sekarang terbalik. Eropa yang dimanfaatkan oleh Israel diadu dengan umat Islam. Na'udzubillah min dzalik. Nah, karena itu silakan baca protokol Zionis, silakan dibaca dari nomor 1, 2, 3 sampai saya tuliskan di situ cukup banyak. Sampai semuanya itu 24 poin ya ikhwan. Nah, jadi kalau ditanya ini apa namanya? Protokol Zionis. Ini namanya apa? Protokol Zionis, tentang program Zionis untuk mendirikan negara Israel. Nah, lalu propaganda apa yang dilakukan? Saudara, nah itu nomor 1 sampai 6. Demokrasi, hak asasi manusia, kebebasan mutlak. Selalu dia pakai bahasa, oh kita kan demokrasi. Oh kita kan mesti jaga hak asasi manusia. Sampai LGBT dianggap hak asasi manusia ya kawan. Nah, ini alasan-alasan mereka. Nah, jadi propaganda mereka saya muat di situ. Baca itu semua cara propaganda mereka. Nah, sampai terakhir, nah visi dan misi Zionis. Nah, visi mereka jelas, yaitu mendirikan tatanan dunia baru. Nah, ada beberapa istilah, ada TDB, tatanan dunia baru, ada NOS. Jadi kalau lihat lambang-lambang mereka, tentara mereka ada tulisan NOS. Itu maksudnya Novus Ordo Seclorum. Maksudnya tatanan dunia baru. Kadang-kadang dengan bahasa Inggris disebut NOA, yaitu New Order of the Age. Kemudian kadang-kadang disebut NWO, yaitu New World Order. Ini semua New World Order, tatanan dunia baru, New Order of the Age, Novus Ordo Seclorum. Ini semua adalah visi Zionis. Visi siapa? Zionis. Nah, misinya bagaimana? Nah, misinya, saudara, yang dia lakukan adalah menaklukkan dunia dengan segala cara. Jadi kalau ditanya apa sih visi misi Zionis? Visi misinya adalah
dengan tatanan dunia, membangun tatanan dunia baru melalui penaklukan dunia dengan segala cara. Nah, itulah pelajaran kita tentang Zionis.